Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang sangat baik buat kami. Bapa yang begitu mengasihi kami. Bapa yang tidak pernah sedikit pun tinggalkan kami. Dan saat ini Tuhan izinkan kami dengan penuh kerinduan hati kami datang menghadap Engkau. Kami rindu memanggil Engkau Aba. Ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Kami panggil Engkau Aba ya Bapa. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit.
Kau sediakan bagiku, Yesus, ku cinta Kau lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa.
sebab di dalam hadirat-Mu ku rasakan damai, sukacita, kebaikan-Mu lebih dari segala-galanya, lebih dari segala yang ada. Kami cinta Engkau Bapa yang sangat baik. Oh, haleluya. Kami berseru, sebab hanya nama-Mu mengubahkan hidup kami. Sembah, ku sembah, ku sembah. Sembah Tuhan, saudaraku. Berikan pengagungan-Mu yang terbaik buat Tuhan. Nyatakan kerinduan hatimu kepada Dia. Dia Tuhan yang sangat baik. Dia Tuhan yang sangat mencintai Engkau. Tuhan yang sangat mengasihi Engkau. Tuhan yang sanggup relakan segala-galanya untuk Engkau. Sembah Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami. Kami berseru, oh, sebab tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih, kasih setia-Mu tiada pernah berubah dalam hidup kami. Kasih setia-Mu tiada berkesudahan dalam hidup kami. Lebih tinggi dari langit biru, lebih besar dari segala sesuatu. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sangat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, ya Tuhan. Dengan apakah ku balas
dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sangat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Oh Tuhan, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Haleluya. Siapakah aku ini? Nyatakan di hadapan Tuhan, kami ini biji mata-Mu Tuhan. Jadi biji mata-Mu. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar buat kami Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jesus, jadi biji mata-Mu. Dengan apa Tuhan? Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Haleluya. Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi
yang terbesar. Oh, ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami menyembah, kami menyembah. Kau yang layak, Kau saja yang layak, Kau saja yang layak, Kau saja yang layak. Segenap hati mengagumi kasih-Mu, sungguh mempesonakan hidup kami. Ada di dalam-Mu Tuhan, di dalam perlindungan-Mu, kami biji mata-Mu. Oh, oh, oh. Ini doa kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan, segala-galanya bagi-Mu, segala-galanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, kami menyembah, kami menyembah. Kau yang layak, Kau saja yang layak, kami menyembah-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tahu kami lewati apapun dalam hidup kami, suka, kadang juga duka dalam hidup kami. Waktu demi waktu kami lalui. Kami tahu Engkau Bapa yang pelihara hidup kami. Kami tahu Engkau Bapa yang begitu memperhatikan hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang besar, untuk pengorbanan-Mu, untuk karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Kau Bapa yang pelihara kami. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, oh, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik
tahu Bapa peliharaku, Dia baik, oh Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan imanmu, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, oh Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Katakan, Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Sungguh kami bersyukur Bapa, Engkau Tuhan yang sangat baik buat kami. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu untuk kami dengar Engkau berbicara buat kami. Mari sampaikan pesan firman Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan. Biar firman-Mu yang terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang setia mengikuti sesi worship night. Hidup di zaman akhir, hidup diwarnai dengan banyaknya hal-hal yang tidak menentu, dan itu memicu sebuah kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa kekhawatiran selalu mengancam dalam kehidupan. Baik itu mulai pekerjaan yang semakin susah untuk kita cari, penyakit yang menghantui kita setiap waktu, setiap saat. Demikian pula peperangan yang semakin hari semakin begitu membahayakan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi
dari sebuah kenyataan-kenyataan yang membuat hidup ini menjadi khawatir, namun firman Tuhan tidak berubah dalam kehidupan kita. Tuhan juga tidak mengubah akan firman-Nya, secara khususnya adalah mengenai perkataan Tuhan Yesus, jangan kamu khawatir. Nah itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya ingin menyampaikan dengan firman Tuhan yang saya beri judul dengan tema bebas dari kekhawatiran. Mari kita akan bersama-sama membaca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34 secara khusus yang kita akan baca. Mari kita akan baca demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah firman ini dalam kenyataan yang begitu rupa yang membuat kita takut hidup di dalam zaman-zaman ini. Namun Tuhan sekali lagi tidak mengubahkan firman-Nya. Dia tetap mengatakan kepada kita setiap kali kita membaca akan firman Tuhan itu tetap, yaitu jangan kamu khawatir. Karena itu mari kita bersama-sama. Bagaimana kita bisa terbebas dari yang namanya kekhawatiran dalam kehidupan kita. Dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai selanjutnya ayat yang selanjutnya itu mengatakan tentang hal kekhawatiran. Dan ayat yang kita baca ayat 34 sekali lagi saya baca, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maka dari pembacaan firman Tuhan ini saya mengambil 3 poin untuk pembelajaran bagi kita. Bagaimana kita terbebas dari yang namanya kekhawatiran. Yang pertama, kita disuruh Tuhan untuk belajar dari prinsip hari yang telah kita lalui. Ya, Tuhan berkata bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Dari sini kita memetik satu pembelajaran. Kita disuruh Tuhan untuk belajar dari prinsip hari yang telah kita lalui. Hari kemarin atau hari yang telah lalu yang sudah kita lewati. Mungkin hari-hari itu saudara-saudara dikasih Tuhan, hari kemarin Anda harus bayar cicilan ini, cicilan itu dan lain-lain. Ya saudara-saudara, kita mungkin merasa berat dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pada saatnya Tuhan tolong tepat pada waktunya. Lalu Anda berpikir hari ini memang Tuhan tolong. Tapi besok bagaimana? Namun ternyata hari besok Anda masih bisa makan dengan kenyang, keluarga masih aman, happy-happy saja. Ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hari besok kita ternyata juga ditolong oleh Tuhan. Nah, bukankah tadinya saudara berkata bahwa besok bagaimana? Kita disuruh belajar oleh Tuhan mengenai hari-hari yang sudah kita lewati. Dengan bermacam kesukaran dan masalah, ternyata kita masih ada sampai pada hari ini. Apapun yang saudara dan saya sedang hadapi, ternyata sekali lagi kalau kita ternyata masih ada sampai hari ini, itulah pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tetapkan pada firman-Nya, yaitu jangan kamu khawatir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat contoh yang hebat, yaitu Daud. Ya, jadi Daud yang kecil, Daud yang belum apa-apa itu ternyata berani melawan Goliat yang besar. Dia berkata dengan tegas, mengapa Daud ini sangat berani? Karena pertama, dia percaya Tuhan yang sudah menolong hari yang lalu, pasti Tuhan akan menolong hari ini. Nah, itu yang dipercaya oleh Daud, sehingga Daud ini yakin kalau Tuhan menolong di hari yang telah lalu,
dengan musuh yang kuat, sekarang percaya walaupun musuh mungkin lebih kuat, dia tetap percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia percayai adalah Allah yang sanggup menolong. Makanya dia berkata bahwa kalau dulu aku ditolong, sekarang pun pasti ditolong. Kalau dulu aku ditolong, hari esok pun aku pasti ditolong oleh Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama untuk kita memiliki pemikiran seperti ini, karena memang Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Karena kesusahan sehari untuk sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Maka percayalah bahwa kesusahan saudara dan saya hari ini pasti ditolong oleh Tuhan. Besok juga pasti ditolong oleh Tuhan. Itu yang dimiliki Daud. Dia percaya Tuhan yang sudah menolong hari yang lalu, pasti Tuhan akan menolong hari ini. Yang kedua, yang sedang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita banyak disuguhkan di media sosial, yaitu bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Nah, bukankah ini adalah hal yang perlu saudara dan saya yakini, percayai bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau dulu dia tolong, sekarang dia tolong, besok pun dia pasti akan tolong. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama nikmati saja hari demi hari yang saudara dan saya lalui dengan hidup bergantung kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya bebas dari rasa kekhawatiran? Yang kedua, dari firman Tuhan yang kita baca, mari kita bersama-sama, kita hanya perlu untuk menegakkan prinsip hidup yang benar. Nah, ketika saudara dan saya memiliki prinsip kehidupan yang benar, maka saya yakin, saya percaya firman Tuhan berkata, kesusahan besok itu ada sendiri dan Tuhan pasti mengerjakan sesuatu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama, biarlah kita hidup di dalam kebenaran. Seperti apa hidup dalam kebenaran itu? Saya tuliskan di sini satu kalimat saja, melekatlah dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama hidup melekat dengan Tuhan. Ayat yang ke-33 di dalam Matius tadi berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran saudara, tidak perlu lagi engkau khawatirkan. Karena ketika kita mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, dan semua model yang namanya ketakutan-ketakutan akan dibuang oleh Tuhan, disingkirkan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka mari, biarlah kita senantiasa melekat dengan Tuhan. Ingat, kita itu diumpamakan carang anggur. Ya, kita ini diumpamakan carang anggur dan Tuhan itu pokoknya. Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kita ini adalah carang-carang dari pokok anggur. Jadi selama carang itu melekat pada pokok, yang cari makan itu bukan carangnya, tetapi yang cari makan adalah pokoknya. Karena itu milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, kepada Tuhan. Dan sisanya ketika saudara dan saya memiliki pengenalan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, sisanya pokoknya urusannya Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu sudah berjanji, akulah pokok dan kamu carangnya. Kamu carang hanya tinggal melekat, yang penting melekat pada pokoknya, maka segala sesuatu yang kau perlukan Tuhan pasti akan menyatakan. Karena itu mari kita bersama-sama hiduplah benar. Nah, mari kita bersama-sama untuk hidup benar, benar dengan Tuhan.
Ya, mari kita bersama-sama benar dengan Tuhan. Ibadah kita, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, naikkan syukur dalam kehidupan saudara dan saya. Meskipun mungkin yang kau terima mungkin pas, tetapi ketika saudara dan saya mengucap syukur, maka itu berkenan di hadapan Tuhan. Ucapkanlah syukur, pujilah namanya dari hari ke hari. Biar kita menjadi orang-orang yang suka memuji Tuhan dengan sepenuh hati, benar di mata Tuhan. Lalu yang kedua, benar dengan sesama. Mari kita bersama-sama menjadi orang yang benar di hadapan atau benar dengan sesama. Yaitu mari kita bersama-sama biarlah kita memiliki kerendahan hati. Mari kita memiliki yang namanya kesabaran, lemah lembut, ramah dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama benar dengan sesama. Saudara, ada satu kesaksian sedikit. Tetangga saya di Badongan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang cukup, kalau orang boleh kata gitu, cuek ya. Jadi orang ini cuek, tidak peduli dengan sesuatu yang lain-lain, dengan tetangga-tetangga yang lain. Tetapi dengan keluarga kami, mereka baik. Ya, hari Lebaran kami dapat sesuatu. Kalau mereka sedang mengadakan hajatan, mesti kami selalu dapat yang terlebih dulu. Nah, saudara dikasih itu, ada apa? Mungkin dia pulang dari bepergian, dia bawa oleh-oleh ke tempat kami. Saya tidak habis pikir, mengapa bisa terjadi seperti itu? Yang jelas saya mengerti adalah bahwa saya hanya perlu untuk berbuat baik. Ya, saya berbuat baik, kami berbuat baik dengan keluarga ini. Dan mereka, kami tidak mengharapkan balasan. Namun ternyata orang yang cuek dengan tetangga yang lain, orang yang cuek dengan orang yang lain. Namun ternyata ketika kami berbuat baik, mereka menyambutnya dengan sebuah kebaikan yang luar biasa. Karena itu, biarlah kita bersama-sama benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan sesama. Yang ketiga, benar dalam pekerjaan. Mari kita bersama-sama menjadi orang yang benar dalam pekerjaan, jujur, dapat dipercaya, rajin, ulet. Maka saya percaya bahwa saudara dan saya memiliki akan kebenaran-kebenaran ini, saya teramat yakin Tuhan pasti memberkati kita. Karena itu, mari kita menjadi orang yang kedua, yaitu tegakkanlah prinsip hidup yang benar. Kalau saudara mau bebas dari yang namanya kekhawatiran, mari kita tegakkan prinsip kehidupan yang benar. Benar di mata Tuhan, benar dengan sesama, benar dalam pekerjaan. Yang ketiga, bagaimana saudara dan saya bebas menjadi orang yang tidak khawatir. Yang ketiga, dari ayat yang kita baca yang sebelumnya, ayat yang ke-25 dari Matius pasal 6, dikatakan demikian, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Yang bagian B dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Maka yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana saudara dan saya terbebas dari yang namanya kekhawatiran. Yang ketiga, milikilah prinsip, pentingkah hidupmu bagi Allah. Ya, pentingkah hidup saudara dan saya bagi Tuhan? Kalau hidup kita itu penting bagi Tuhan, maka saya percaya jangankan kok Tuhan. Kalau saudara itu dianggap penting oleh atasan saudara, maka saudara mau keluar saja pasti akan digendoli. Kalau saudara itu dianggap penting oleh bos saudara, saudara itu pasti akan tetap diperhatikan oleh bosmu. Maka mari kita bersama-sama biarlah kita menjadi orang yang penting di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita itu penting bagi Allah, masakan Allah akan menyanyiakan kita? Dia pasti akan memperhatikan kita. Karena itu, mari saudara, jadilah orang yang penting di hadapan Tuhan. Jadi orang pentingnya Tuhan, ya. Mari kita bersama-sama jadi orang pentingnya Tuhan. Loh,
Pak, apakah orang pentingnya Tuhan itu harus pendeta? Tidak. Kita semuanya bisa menjadi penting di hadapan Tuhan. Ya, dengan pekerjaan kita, dengan status kita, dengan keberadaan kita, kita bisa menjadi orang yang penting bagi Tuhan. Karena itu, sekali lagi mari kita menjadi orang yang penting bagi Allah. Kenapa? Firman Tuhan berkata, Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara, ketika hidup kita ini penting bagi Tuhan, maka Tuhan berkata, aku sekali-kali. Ya, Tuhan menegaskan dengan kuat, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu mari kita bersama-sama, biarlah kita menjadi orang yang penting di mata Tuhan. 3 hal yang kita pelajari pada malam hari ini. Bagaimana kita terbebas dari yang namanya kekhawatiran. Yang pertama, kita disuruh oleh Tuhan untuk belajar dari prinsip hidup yang telah kita lalui. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong, besok pasti Tuhan tolong. Mari kita bersama-sama percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Yang kedua, biarlah kita bersama-sama menegakkan prinsip hidup di dalam kebenaran. Kebenaran dengan Tuhan, benar dengan sesama, benar dengan dalam pekerjaan kita. Biar kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, pentingkah hidup kita di hadapan Tuhan? Mari kita menjadi orang-orang pentingnya Tuhan. Karena saya percaya ketika engkau menjadi orang-orang pentingnya Tuhan, Tuhan pasti akan memperhatikan. Tuhan pasti akan menjaga. Tuhan pasti akan membela kehidupan saudara dan saya. Sehingga mengapa kita perlu khawatir? Karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, Allah yang kita percayai adalah Allah yang mengerti akan keberadaan hidup saudara dan saya. Mari kita bersama-sama menjadi orang pentingnya Tuhan. Jadilah dewasa di dalam iman, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Terima kasih. Kami lalui hidup kami dengan kemurahan demi kemurahan yang menyertai kami. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat, ya Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, kami boleh memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Dan kami juga boleh mendengarkan renungan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah renungan akan firman-Mu itu boleh menegaskan kepada kami, menopang kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berani menghadapi kenyataan-kenyataan hidup. Kami tidak khawatir, tetapi kami teguh berpegang kepada firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Nah, sekarang sebelum kami berpisah Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pertolongan kepada setiap anak-anak-Mu, keluarga-keluarga yang menginginkan hidup yang lebih baik lagi, atau kerinduan untuk hidup yang lebih baik lagi. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menopang mereka, Engkau yang memberikan jalan kepada mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang hidup lebih baik lagi dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk keluarga, kiranya Tuhan Engkau mengikat mereka dengan tali kasih-Mu yang luar biasa. Tumbuhkan kasih terus dalam kehidupan antara suami istri dan pada anak-anak Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu biarlah berkat untuk keluarga terjadi dalam kehidupan mereka. Demikian pula kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terus kami bawa bangsa kami di hadapan-Mu, kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, berikan hikmat-Mu Tuhan ketika para pemimpin kami harus mengambil keputusan, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami serahkan para pemimpin kami dalam tangan-Mu, kami serahkan negara kami di dalam tangan-Mu, dan kami juga terus menyerahkan untuk semua sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan dan memberkati mereka semuanya. Dan sebentar kami akan berpisah Tuhan. Kami berdoa, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memberkati, dan kami pulang atau kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.